Pernah kepikiran nggak? Setiap kali kita online, entah itu buat kerja, belajar, atau sekedar nonton video, kita itu sebenarnya lagi bikin satu pilihan yang fundamental. Seringnya sih kita nggak sadar. Pilihan tentang gimana caranya kita nyambung ke dunia digital. Nah sekarang, yuk kita bedah pilihan itu. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Pilih kabel atau nirkabel? Ini nih perdebatan klasik di hampir setiap rumah dan kantor. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas dua-duanya biar kita bisa nemuin jawaban yang paling pas buat kita semua. Tapi sebelum kita bandingin, kita harus sama-sama ngerti dulu nih dasarnya. Apa sih jaringan komputer itu? Gampangnya, bayangin aja sebuah jalan tol digital. Bedanya yang lewat bukan mobil, tapi data. Jalan tol ini nyambungin komputer, HP, dan semua perangkat pintar kita, bikin mereka bisa ngobrol satu sama lain dan berbagi apa aja, mulai dari file sampai koneksi internet. Yuk kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya, yang jadi tulang punggung hampir semua koneksi internet modern, jaringan kabel. Ini adalah infrastruktur fisik yang seringnya nggak kelihatan, tapi perannya, wah, krusial banget. Nah, di dunia perkabelan ini ada 3 jagoan utamanya. Yang pertama, twisted pair. Ini kabel yang paling sering kita lihat buat jaringan lokal. Terus ada koaksial yang mungkin kamu kenal dari kabel TV zaman dulu. Dan yang terakhir, sang juara kecepatan, serat optik. Yang menarik banget dari sini tuh kita bisa lihat gimana kabel yang kelihatannya simple kayak twisted pair ini berevolusi. Coba dilihat tabel ini. Kita mulai dari 100 megabit per detik di Cat5, terus loncat ke 1 gigabit per detik di Cat5e, sampai akhirnya nyentuh 10 gigabit per detik. Biar kebayang, 10 Gbps itu cukup buat download film Blu-ray utuh dalam waktu kurang dari 4 detik. Gila kan? Peningkatannya 100 kali lipat cuma dengan nyempurnain lilitan dan pelindung kawat tembaganya. Ini bukti kalau inovasi itu bisa terjadi di teknologi yang paling mendasar sekalipun. Jadi, intinya begini, pertarungan mendasar di dunia kabel itu antara listrik yang lewat tembaga melawan cahaya yang melesat lewat kaca. Kabel tembaga itu oke, bisa diandalkan dan harganya terjangkau. Tapi serat optik, ini main di liga yang beda. Dia nggak pakai listrik, tapi denyut cahaya yang ngebut lewat serat kaca super tipis. Karena cahaya itu jauh lebih cepat dan nggak keganggu sama gangguan listrik, koneksinya jadi super cepat, stabil, dan bisa menjangkau jarak yang jauh banget tanpa kehilangan sinyal sama sekali. Oke, sekarang kita geser. Mari kita lihat gimana teknologi ngelepasin kita dari belenggu kabel. Inilah dia revolusi nirkabel. Sebuah terobosan yang ngasih kita kebebasan dan mobilitas yang belum pernah kita rasain sebelumnya. Dan lini masa ini nunjukin dengan jelas banget betapa gilanya kemajuan Wi-Fi. Lihat deh loncatannya. Dari standar B yang cuma 11 megabit per detik, kita melesat ke standar X atau yang kita kenal sebagai Wi-Fi 6 dengan kecepatan teoretis nyaris 10 gigabit per detik. Itu setara dengan download film 4K 2 jam cuma dalam hitungan detik. Kecepatannya naik hampir 1000 kali lipat cuma dalam 2 dekade. Luar biasa. Terus gimana semua keajaiban nirkabel ini bisa terjadi? Ada 3 komponen kuncinya. Access point itu ibarat pintu gerbang antara dunia nirkabel dan dunia kabel. Terus ada router nirkabel, ini perangkat serba bisa yang ada di rumah kita, gabungan antara router dan access point. Dan terakhir, adaptor jaringan nirkabel, chip kecil di laptop atau HP kita yang tugasnya nangkap sinyal Wi-Fi. Tentu saja, kebebasan nirkabel ini datang dengan tantangan keamanan. Data kita kan berterbangan di udara, jadi ngelindunginya itu penting banget. Standar keamanannya udah berevolusi secara dramatis. Dulu ada web, yang sekarang jujur aja gampang banget dibobol. Terus kita pindah ke WPA2, yang jadi standar umum bertahun-tahun. Dan sekarang, kita punya WPA3, yang paling baru dan paling kuat, ngasih perlindungan yang jauh lebih canggih. Oke, kita udah kenalan sama 2 teknologi ini, sekarang waktunya buat pertarungan pamungkas. Kita bakal adu mereka secara langsung, berdasarkan kriteria-kriteria yang paling penting buat kita. Dan inilah putusannya. Kalau kita ngomongin kecepatan mentah dan keandalan, kabel masih juaranya. Koneksi fisik hampir selalu lebih stabil dan bebas gangguan. Soal keamanan juga, kabel lebih unggul karena orang harus punya akses fisik buat nyadap. Tapi kalau kita ngomongin mobilitas dan kemudahan instalasi, nirkabel menang telak. Kamu bebas gerak kemana-mana dan masangnya jauh lebih simpel. Jadi, nggak ada satu pemenang mutlak. Semuanya kembali ke prioritas kamu. Eits, pertarungan ini belum selesai. Teknologi terus maju dengan kecepatan yang luar biasa. Yuk, kita intip sedikit apa yang menanti kita di masa depan dunia konektivitas. Siap-siap ya, standar Wi-Fi berikutnya, yang namanya Wi-Fi 7, itu ngejanjiin kecepatan teoritis lebih dari 30 gigabit per detik. Angka ini bukan cuma peningkatan biasa, ini lompatan kuantum.
Dengan kecepatan kayak gini, kita ndak lagi ngomongin streaming, tapi tentang pengalaman real-time yang super imersif dan kolaboratif, yang bahkan mungkin belum bisa kita bayangin sekarang. Terus buat apa kecepatan segila itu? Salah satu pendorong utamanya adalah Internet of Things atau IoT. Dunia kita makin pintar. Kulkas, lampu, mobil, dan banyak banget perangkat lain sekarang nyambung ke internet. Semua perangkat ini butuh jaringan yang nggak cuma cepat, tapi juga super andal dan bisa nanganin puluhan koneksi barengan tanpa masalah. Nah, ini yang bikin kita mikir ke pertanyaan terakhir yang menarik. Pertarungan antara kabel dan nirkabel bakal terus berlanjut. Dua-duanya bakal makin cepat dan makin canggih. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, saat kecepatan koneksi kita udah hampir tanpa batas, inovasi luar biasa apa lagi yang bakal kita ciptakan selanjutnya?